Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan membahas tentang TOEFL kembali dan kita masuk ke skill 29 dengan materi subjunctive verb. Dan skills ini atau materi TOEFL kali ini termasuk materi TOEFL yang paling mengecoh di dalam soal tas TOEFL. Langsung saja kita masuk kepada definisi dari subjunctive. Dalam tata bahasa Inggris, subjunctive verb merupakan bentuk kata kerja tertentu yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah saran, perintah, usulan, dan atau permohonan. Jadi, di dalam tata bahasa Inggris itu ada beberapa kata kerja tertentu yang difungsikan atau digunakan untuk mengungkapkan saran, perintah, usulan, dan atau permohonan. Adapun daftar dari kata kerja tertentu tersebut sebagaimana di bawah ini, list of subjunctive verb. Yang pertama ada ask yang bermakna meminta, dibaca ask boleh, dibaca ask juga boleh. Kemudian demand meminta, desire meminta, insist mendesak, prefer lebih suka, propose mengusulkan, recommend menganjurkan, request memohon, require memaksa, suggest menyarankan, dan urge mendesak. Jadi kata kerja ini dari ask sampai urge ini adalah kata kerja bentuk subjunctif di mana kata kerja ini digunakan untuk mengungkapkan makna saran, perintah, usulan, dan atau permohonan. Adapun pola subjunctif itu seperti tertera di tabel ini. Yang pertama ada subject, kemudian a verb dengan menggunakan kata kerja subjunctif tadi, kemudian that baru subjek kedua dan verb kedua. Bedanya di sini, kalau di verb yang di sini ini bentuknya mengikuti tensesnya, bisa berbentuk present tense, bisa berbentuk past tense, bisa berbentuk present continuous tense. Dan bentuknya juga menyesuaikan dengan subjeknya. Jadi bentuk verb yang di sini ini harus agree dengan subjek yang di sini. Adapun verb yang di sini, verb kedua setelah subjek yang kedua, ini verbnya berbentuk verb word. Verb word itu maksudnya verbnya harus verb asli yang tidak dirubah bentuknya. Ya, seperti contoh yang seperti ini. Kan verb itu ada yang sudah ditambah s, ada yang berubah menjadi verb ing, ada yang berubah menjadi verb 2, ada yang berubah menjadi verb 3. Kalau yang di sini verb word ini maksudnya verbnya harus verb asli. Baru kemudian complement, di sini sifatnya optional, bisa ada, bisa tidak. Contoh, Mr. Johnson prefers that she speak with him personally. Di sini prefers ini ditambahkan as karena ini tensesnya present tense dan subjeknya ketiga tunggal, Mr. Johnson. Sedangkan yang di sini speak tetap tidak berubah meskipun di sini subjeknya berupa ketiga tunggal she. Jadi verb di sini tidak berubah bentuk ya, harus bentuk verb asli. Makanya di awal saya sebutkan bahwa materi subjunctif ini merupakan materi yang paling mengecoh di dalam soal jenis TOEFL. Ya, agak mengecoh ya di dalam soal jenis TOEFL. Karena verbnya tidak agree atau tidak menyesuaikan dengan subjeknya. Ini sudah rumus paten. Sekarang kita coba analisis kalimat. Saya ada beberapa kalimat yang salah dan mari kita coba untuk membenarkan, membetulkan kalimat yang salah berikut ini. Yang pertama, ini sudah incorrect. The doctor suggested that she will not smoke. Di sini suggested menggunakan verb 2 ya karena menginginkan past tense. The doctor suggested, dokter itu meminta that she will not smoke. Di sini kelirunya
menjadi incorrect kalimat ini karena ada will. Ingat, di dalam rumus subjunctive di verb yang kedua itu selalu menggunakan verb word, tidak mengenal tenses. Harus selalu verb satu, verb asli, tidak mengenal tenses present tense, future tense, past tense dan lain-lain. Sehingga kalimat ini salah. Untuk bisa benar tinggal kita hapus will-nya menjadi the doctor suggested that she not smoke. Dokter itu meminta dia tidak merokok. Kalimat yang kedua, I propose that the vote is secret ballot. Saya meminta atau mengusulkan suara itu atau pemilihan itu merupakan pemilihan yang rahasia. Kalimat ini salah karena berbentuk tenses present tense. Padahal di subjunctive tidak mengenal tenses. Di verb kedua harus selalu berbentuk verb asli. Verb asli dari is adalah be, seperti yang ini. I propose that the vote be secret ballot. Contoh yang ketiga, she insisted that they would give her receipt. Dia mendesak mereka memberinya kwitansi. Ini salah ya, karena di sini ada would. Padahal rumus di subjunctive sekali lagi di verb yang kedua harus selalu berbentuk verb asli, sehingga menjadi she insisted that they give her receipt. Jadi buang would-nya karena di subjunctive itu verb yang kedua tidak mengenal tenses, harus selalu berbentuk verb asli. Terakhir, the law requires that everyone has his car checked at least once a year. Ini salah karena ini berbentuk tenses present tense, sehingga supaya benar dirubah menjadi the law requires that everyone have his car checked at least once a year. Hukum itu mengharuskan atau meminta setiap orang mengecek mobilnya paling sedikitnya 1 kali dalam setahun. Sekarang kita masuk kepada soal modal TOEFL dengan materi subjunctive. Less moderate members of Congress are insisting that change in the social security system bla 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 made. Di sini ada kata insisting that. Berarti ini bentuknya sudah berbentuk subjunctive, sehingga nanti verb di kalimat kedua harus selalu berbentuk verb asli. Kalau will ini sudah berbentuk future, is dan are sudah berbentuk present tense, sehingga jawaban yang benar adalah yang delta B. The social security system be made. Maknanya adalah anggota Kongres yang kurang moderat, less moderate members of Congress are insisting, bersikeras, that change, bahwa perubahan in social security system, di dalam sistem keamanan sosial, be made, harus dibuat. Jadi di sini menggunakan be, meskipun di sini the social security system bentuknya tunggal, ini tidak mengikuti yang subjek yang di sini, tidak agree, berbeda dengan yang di awal. Kalau di sini menggunakan are karena di sini members, harus sesuai kalau yang di kalimat yang pertama, subjek verb yang pertama. Tapi subjek verb yang kedua, verbnya harus selalu menggunakan verb asli. Contoh yang kedua, many architects prefer that a dome is used to roof buildings that need to conserve floor space. Di sini alfa mini bisa menjadi subjek, boleh, berarti alfa benar. Kemudian yang kedua di sini ada kata is used. Kalau melihat a dome ini seolah-olah is used benar, tapi di sini ada prefer that. Prefer that merupakan pola subjunctive, sehingga di sini tidak boleh menggunakan verb yang berbentuk tenses. Di sini sudah berbentuk tenses present tense, maka di sini salah. Yang bravo salah, harusnya diganti menjadi be. Many architects prefer that dome be used to roof buildings that need to conserve floor space. Maknanya banyak arsitek lebih suka kalau kubah digunakan untuk atap bangunan yang perlu menghemat ruang lantai. Jadi sekali lagi, rumus daripada
Subjunctive itu rumusnya seperti ini. Subject, verb, kemudian that, kemudian subject, dan verb yang di sini harus selalu berbentuk verb asli, tidak mengenal tenses. Makanya rumus subjunctive ini seringkali mengecoh para test takers di dalam tes TOEFL. Itu saja barangkali untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. See you next time.